tas untuk menggugat, yaitu Aditya Zoni, bukan Yasmin. Aditya Zoni belum bisa memberikan klarifikasi ataupun jawaban terkait hal tersebut karena memang dari sisi kami kita belum terima pemberitahuan, undangan ataupun kopi gugatan dari pihak Pengadilan Agama Cibinong sampai dengan hari ini tanggal 15 Mei 2024 ya. Jadi kita masih belum bisa kasih informasi, tanggapan, jawaban, klarifikasi atau apapun bentuknya, kita belum bisa kasih apa-apa. Ya seperti itu. Bang, tapi selama ini mungkin kan Bang Adi sendiri kan sering curhat gitu Bang, mungkin sama Abang ada nggak sih Bang dia maksudnya curhat tentang rumah tangganya nih Bang? Ya, memang permasalahan itu ada, cuman ya pihak Aditya Zoni belum 100% terbuka dengan saya, cuman sempat ada ya konsultasi sedikit lah mengenai hal tersebut, dan saya juga sudah kasih arahan untuk pihak Aditya Zoni seperti itu. Bang, hanya menegaskan berarti secara tidak langsung Adit ini menceritakan tentang rumah tangganya yang kurang baik begitu Bang? Ya memang ada permasalahan, dan permasalahan tersebut ya biasa ya, kalau misal di dalam rumah tangga ini di satu pihak bilang pihak yang lain yang salah, begitu juga sebaliknya. Cuman kalau saya lihat sebenarnya ada satu garis merah yang bisa dibilang apapun ini bentuknya, ini bukan kesalahan Aditya Zoni, seperti itu. Salah satu faktornya apa Bang yang dianggap bukan salah dari dari Adit? Ya ada salah satu tindakan dari Yasmin, dalam hal ini istri Aditya Zoni, yang kalau menurut pendapat saya ada salah juga lah, seperti itu. Apa tuh Bang? Mungkin Untuk saat ini belum bisa kita ungkapkan. Jadi bukan 100% ini kesalahan Aditya Zoni. Yang jelas di sini problemnya Aditya Zoni tidak pernah misal memukul ataupun minum minuman keras, ataupun dia tidak ada bermain di luar ataupun apa, tidak pernah. Jadi tidak pernah dia selingkuh ataupun apa, tidak pernah sama sekali. Ada satu tindakan yang belum bisa kami ungkap dari pihak Yasmin, yang menurut kami salah, dan tindakan itu seharusnya tidak dilakukan. Apa karena pergi pulang ke Malaysia karena tanpa izin? Enggak, kita belum bisa ungkap untuk hal itu, kita belum bisa ungkap. Kita lihat nanti ke depan seperti apa, kita baca dulu gugatannya seperti apa. Ya mungkin saya akan sarankan Aditya Zoni untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut juga lah. Perhatiannya sendiri ke dan anak-anak seperti apa Bang? Saya rasa perhatian Aditya Zoni ke anak istri alhamdulillah bagus, dan masih dalam kategori wajar, dan bahkan mungkin lebih dari cukup ya kalau saya bilang. Bang, maaf, mungkin dengan adanya gugatan ke Adit sendiri, ini bisa jadi Adit bakal ke arah mana Bang? Mempertahankan atau ya ngegowo seperti itu Bang? Itu belum bisa kita ungkap dulu. Ya. Tapi kemarin sempat ada komunikasi sama Adit. Adit dengar kabar ini sempat kaget nggak sih Bang? Enggak sih. Adit nggak kaget. Jadi
Ya mungkin boleh dibilang kita udah duga langkahnya si Yasmin akan seperti ini. Jadi kalau kaget enggak, cuman begitu saya tanya apakah kau tahu, enggak bang, saya tahu juga dari media juga. Saya belum tahu, berarti kau belum terima surat dari pengadilan agama? Belum ada undangan ataupun apa, belum ada. Bang, terkait soal sudah tidak satu rumah lagi itu dibenarkan nggak sih bang? Ya, memang udah tidak satu rumah lagi dari beberapa bulan yang lalu ya. Kebetulan Yasmin kan pulang ke Malaysia, seperti itu. Sampai detik sendiri kayak Yasmin sendiri masih ada di Malaysia bang atau udah di Jakarta nih bang? Nah itu yang kita nggak tahu, kita belum tahu keberadaannya, yang pasti belum tahu. Cuman sempat beberapa waktu yang lalu di saat saya telepon dengan Aditya Zoni bilang kalau dia lagi sama anak. Berarti pada beberapa saat yang lalu Yasmin dan anak ada di Indonesia. Oke bang, Oke. kalau gugatan nanti mau melihat dulu isi yang tadi abang sampaikan. Ya yang pasti begini ya, untuk gugatan cerai itu seharusnya dialamatkan ke tempat tinggal tergugat. Apabila dialamatkan ke alamat sesuai KTP dan kita bisa membuktikan bahwasanya penggugat tahu mengenai alamat pihak tergugat existing pada saat ini, itu ya salah juga ya. Jadi biasanya pihak pengadilan agama akan menanyakan alamat, apakah ada perubahan alamat pada sidang pertama. Ini apabila kita tidak menerima alamat tersebut, dan biasanya pihak penggugat apabila mengetahui bahwasanya alamat dari pihak tergugat itu sebenarnya bukan sesuai dengan alamat KTP, biasanya mereka melakukan pendaftaran perubahan alamat, sehingga pemanggilan kedua bisa dialamatkan kepada alamat sesuai dengan tempat tinggal pihak tergugat. Dan biasanya pihak pengadilan agama akan merubah sesuai dengan alamat yang dilaporkan oleh pihak penggugat. Bang, ini kan terkait sudah ada masuk gugatan ya. Apakah nanti ketika benar adanya gugatan itu Adit akan menghadiri sidang untuk sidang perdana? Kalau perdana mungkin enggak ya, mungkin enggak. Cuma nanti mungkin di saat mediasi barangkali bisa diarahkan seperti itu. Dan untuk saat ini saya juga kasih statement bahwasanya Aditya Zoni dikarenakan dia belum terima gugatan tersebut, jadi ya sampai saat ini dia belum bisa menunjuk pengacara siapapun itu. Bang, ada rasa dari segi ketika komunikasi sama Adit, ada rasa sedikit kekecewaan nggak sih Adit melihat kalau benar ini ada gugatan ketika abang memberikan informasi hal ini? Jujur sebenarnya yang pantas untuk menggugat itu Aditya Zoni, bukan Yasmin. Jadi Alasannya kenapa? ya ada sesuatu lah Yang nggak bisa diutarakan. yang belum bisa kita utarakan untuk saat ini. Ada pihak ketiga kah atau? Saya nggak bilang seperti itu. Tapi komunikasinya sendiri seperti apa bang mereka berdua? Saya rasa ada komunikasi ya, karena beberapa waktu yang lalu seperti tadi saya bilang ada pertemuan antara Aditya Zoni dengan anaknya. Jadi pasti mereka ada komunikasi. Bang, tadi abang sempat sampaikan bahwanya seharusnya Adit duluan. Nah, kenapa tidak dilakukan? Saya bukan bilang seharusnya, cuman sepantas. Adit kalau misal seperti itu pun pantas gitu loh. Jadi tidak dilakukan karena memang Adit nggak mau. Masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya. Enggak juga.
Udah juga. Ya, ada hal-hal yang belum bisa saya sampaikan untuk saat ini karena memang saya tidak dikasih kekuasaan untuk itu pada saat ini, ya. Jadi informasi yang saya bisa sampaikan cukup seperti itu dulu. Oke? Bang, tapi ke belakang kemarin Urusi abangnya yaitu saya rasa wajar ya, persaudaraan ya, wajar kalau saya rasa. Dan di saat apabila ada statement bahwasanya Aditya Zoni itu sibuk dengan kampanye pada waktu itu, saya rasa itu terjadi kepada seluruh calon caleg DPR RI pada waktu itu, semua seperti itu. Tapi memang mungkin ada keluarga atau istri yang bisa menerima hal tersebut, ada yang tidak. Dan kebetulan mungkin ini alasannya Yasmin, saya nggak tahu. Tapi kan sempat kemarin Adit pun membantah hal itu. Ya, sempat Adit membantah hal itu, ya wajar lah, mungkin dia juga mungkin ada rasa pengen mempertahankan ataupun apa. Dalam hal mempertahankan berarti memang sudah ada gelombang keretakan rumah tangga mereka atau gimana? Ya, orang dalam berumah tangga itu wajar di saat ada pertengkaran itu wajar. Semua keluarga pasti ada lah, biarpun kecil ataupun besar pasti ada. Cuman kan seharusnya itu tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Bang, sebagai PH mungkin upaya untuk menasihati Adit sendiri seperti apa, Bang? Nah, dalam hal ini secara pribadi saya mungkin tidak akan memberikan nasihat yang positif kepada Aditya Zoni sebagai hubungan saya pribadi antara saya dengan Aditya Zoni. Ya, tapi kalau dalam hal saya bertindak selaku pengacara, memang saya sewajarnya saya memberikan tanggapan, saran positif untuk Aditya Zoni. Berarti sebelumnya Adit sendiri secara personal sempat mengutarakan beberapa hal, Oke, cukup.